Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang terhormat Ibu Hunainah MPD selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah hadis, yang saya hormati para pemirsa dan para pendengar sekalian. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada saya pribadi dan para pemirsa dan pendengar sekalian pada umumnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya sampai dengan hari kiamat nanti. Allahumma amin. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Solehan. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Adapun maksud dan tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah fikih, mata kuliah hadis yang diberikan oleh beliau yang terhormat Ibu Hunainah MPD. Izinkanlah pada saat ini saya menguraikan sedikit tentang afsyus salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu mengingatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tatahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsyus salam bainakum. Rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian tidak akan masuk surga sebelum beriman.
dan kamu sekalian tidaklah beriman sebelum saling sayang menyayang. Maukah aku beritahukan sesuatu yang apabila kamu mengerjakannya, niscaya kamu sekalian akan saling sayang menyayangi? Yaitu sebarluaskanlah salam di antara kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 54. Dari firman Allah di atas, Quran surat An-Nur ayat 27, dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dapat diambil pelajaran yang pertama. Dari firman Allah, kita dilarang memasuki rumah yang bukan rumah kita sebelum kita meminta izin dan memberikan salam kepada penghuni rumahnya. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, kita diperintah langsung, afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kata Nabi, tidaklah seorang beriman sebelum ia saling sayang menyayangi. Maka dengan afsus salam akan timbul rasa saling sayang menyayangi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Artinya, dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam, berikanlah makan, hubungkanlah tali persaudaraan, dan sholatlah pada waktu manusia sedang tidur, niscaya kamu sekalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2485. Ia berkata, hadisun hasanun sahihun. Dari hadis tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa dengan memberikan salam atau menyebarluaskan salam terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dalam akhir hadisnya beliau menyebutkan tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah ke surga dengan selamat. Jadi salam adalah merupakan suatu kunci masuk surga dengan selamat, selain kandungan beberapa amalan yang lain seperti memberikan makanan, menjalin tali silaturahmi. Selanjutnya kita diperintahkan bangun sholat malam ketika pada umumnya manusia sedang tidur. Yang demikian juga termasuk kunci daripada masuk surga dengan selamat. Selanjutnya, izinkanlah saya menguraikan sedikit tentang bagaimana menjawab sebuah salam. Sebelumnya sudah saya terangkan sedikit tentang bagaimana atau cara atau perintah menyebarluaskan salam dan larangan memasuki suatu rumah kecuali dengan meminta izin dan memberikan salam. Selanjutnya saya akan menguraikan sedikit tentang cara memberi
tentang cara menjawab sebuah salam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu ahsana 'alaiha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan tersebut dengan sepadanya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Imran bin al-Husaini radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalasa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrun thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullah faradda alaihi fajalasa faqala ishruna thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalasa faqala thalathuna rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari Imran ibnu Al-Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alaikum. Salam itu dijawab oleh beliau dan ia duduk. Kemudian beliau bersabda, 10. Setelah itu datang lagi seorang dan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Salam itu dijawab oleh beliau dan ia duduk. Kemudian beliau bersabda 20. Setelah itu datang lagi seorang dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu dijawab oleh beliau dan ia duduk. Kemudian beliau bersabda 30. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 5195 dan At-Tirmidzi nomor hadis 2689. At-Tirmidzi berkata hadisun hasanun. Dari firman Allah dan hadis tersebut mengandung pengertian bahwa kita diperintahkan agar membalas pada setiap penghormatan yang kita terima, yaitu yang diberikan oleh orang lain, dengan yang lebih baik atau minimal sepadan dengan pemberian tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan contoh melalui hadisnya. Ada seorang laki-laki datang dengan mengucapkan assalamualaikum farudduhu waalaikumsalam. Ada seorang laki-laki yang kedua datang, assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullah. Dan ini disyaratkan dengan orang yang pertama ashrun, orang yang kedua isruna, dan ada orang yang ketiga datang dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau pun menjawab farudduha,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengisyaratkan dengan kalimat salathuna. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa setiap kebaikan dibalas dengan 10. Dari isyarat Nabi yang diterangkan dalam hadis ini bisa diartikan salasuna dengan 30 kebaikan. Mungkin itulah dasar-dasar yang melatar belakangi dalam kita berucap salam terhadap sesama muslim. Kemudian dasar-dasar kita menjawab salam sesama muslim ataupun non-muslim. Singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kesalahan datangnya murni dari Al-Fakir kepada Allah. Saya meminta ampun kepada para pemirsa sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.